bahwa gugatan istrinya itu ditolak atau tidak diterima oleh Pengadilan Agama Cibinong dengan alasan bahwa alamat tergugatnya Amar Judi, siapa? Adiknya Amar Judi ya, itu tidak diketahui alamatnya. Maka saya juga bingung nih sebagai seorang advokat, seharusnya kan tim lawyer atau advokatnya dari penggugat ini mengenai alamat itu kan sangat gampang. Pertama, bahwa kalau alamat yang sekarang dipanggil oleh PA Cibinong tidak diketahui alamatnya, kan dia punya orang tua, bisa saja alamatnya itu disampaikan ke orang tuanya, sehingga karena tim hukum atau kuasa hukumnya dari penggugat ini tidak bisa membuktikan alamat yang baru, sehingga gugatan beliau ditolak. Sebetulnya kalau masalah hak asuh anak itu kita harus lihat dulu anaknya itu masih di bawah umur atau tidak. Kalau masih di bawah umur, hak asuh anak itu biasanya secara otomatis jatuh ke ibunya. Tapi kalau anak itu sudah dewasa, itu bisa ditentukan oleh anak-anaknya yang sudah dewasa. Tapi mengenai ini, kalau anaknya itu masih di bawah umur, pihak suaminya tidak menerima dan menuntut hak asuh anak, itu bisa aja, tapi dengan alasan-alasan yang tepat agar majelis hakim mengabulkan bahwa hak asuh anak itu jatuh ke tergugat. Jadi kalau hak asuh anak itu yang masih istilahnya masih di bawah 10 tahun ke bawah atau belum dewasa, itu kan biasanya jatuh ke ibunya sebagai hak asuh, terkecuali kalau ada gugatan dari suaminya gitu, itu lain. Tapi gugatan itu kan harus jelas juga apa dasarnya mengajukan gugatan hak asuh anak yang masih di bawah umur, suaminya menggugat untuk hak asuh anak itu jatuh ke suaminya. Asalnya yang harus jelas gitu. Jadi kalau tanggung jawab sebagai suami itu adalah sampai anak itu dewasa. Kalau anak itu belum dewasa, berarti itu masih tanggung jawab suaminya. Ya, kalau anak itu sudah dewasa, berarti hak kewajiban suaminya untuk memberikan nafkah ke anak-anaknya itu sudah hapus. Kalau anaknya sudah dewasa. Kalau ini kasusnya gugatannya berjalan, biasanya kan dari pihak penggugat dari sang istri ini biasanya kan menuntut untuk biaya nafkah anak, itu biasanya dituntut. Kalau tidak dituntut berarti kan dia tidak punya hak juga, jadi nanti semaunya si suaminya si penggugat gitu. Jadi gini, kalau harta gono gini ini kan sebelum perkawinan itu harus jelas dulu. Kalau umpamanya sebelum perkawinan itu adanya perjanjian kawin, perjanjian itu perjanjian pemisahan harta, yaitu harta bawaan masing-masing pihak perempuan ataupun laki-laki. Kalau ada perjanjian kawin, otomatis apabila terjadi perceraian, hak bawaan itu menjadi hak masing-masing. Kalau tidak ada perjanjian kawin, otomatis harta bawaan dari perempuan atau laki-laki jelas itu menjadi harta bersama, jadi harta gonok ini.